Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Zuhriyah selaku pimpinan pengajian Majelis Darussalam serta Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Saduni yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para ibu-ibu asatizah, antaranya Ibu Ustazah Hajah Maisyarah, Ibu Ustazah Hajah Wiwi, dan para ibu-ibu hajah dan seluruh jamaah pengajian hari Kamis pagi Majelis Darussalam. Semoga kita semua dikasih sehat oleh Allah, panjang umur, banyak rezeki, diberikan kekuatan iman dan Islam, serta keluarga kita senantiasa mendapatkan petunjuk ataupun perlindungan dari Allah agar semuanya pada rajin ibadah. Para ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Nabi bersabda, kata Nabi, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dan kita mendapatkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi, yang apabila ini doa dibaca maka insya Allah sekeluarga bisa nyampe panjang umur puasa bareng-bareng, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Para ibu-ibu jamaah sekalian, orang yang cerdas pasti tidak akan melewatkan ini bulan yang mulia. Dua bulan yang mengiringi daripada bulan suci Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi ini bulan Rajab, bulan Sya'ban pengawal, ibaratnya pengawal, sebab yang bakal datang adalah Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Dikatakan pula bulan Rajab adalah bulan pencucian badan dari dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia ataupun makhluk. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan pencucian hati. Di antara penyakit hati yaitu takabur, riya, kemudian ujub, kemudian apalagi hasud, kemudian apalagi namimah, dan penyakit nifak. Dan itu semuanya yang dapat menghancurkan daripada amal ibadah kita.
dari balik sampai kita meninggal dunia, kalau penyakit yang tadi saya sebutin masih ada, kita akan menjadi faulaika humul khasirun, akan menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi jangan kata di akhirat, di dunia aja kagak enak orang rugi bayang-bayang. Pengennya kita wa ulaika humul muflihun, kelompok daripada orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Gunanya kita pada ngaji justru untuk berangus daripada penyakit hati. Kemudian Ramadan yang nanti bakal datang, dia adalah bulan pencucian rohani. Rohani alias ruh itu awal datang kepada kita suci, putih, bersih, tak berdosa, tak bernoda. Kemudian diminta oleh Allah pada saat kembali untuk menghadap Allah pula dalam keadaan putih, suci, bersih, tak bernoda. Oleh sebab itulah kita berusaha dari tiap-tiap waktu kita ibadah, menunaikan sholat 5 waktu. Gak cukup sampai di situ, pagi-paginya kita mengerjakan sholat duha. Kemudian malam harinya kita qiyamul lail. Kemudian belum cukup juga sampai di situ, kita tambah di bulan Rajab kita puasa. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu kodonya lu pada dibayar udah. Bu, yang pada punya utang kodok tahun kemarin udah dibayar, sekarang udah. Segera ya, nanti kena denda. Kemudian saking kita kepengen dikatakan oleh Allah sebagai orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin akan menghasilkan muflihin, muhsinin, menghasilkan keberuntungan dan menghasilkan kebaikan. Itu tentu untuk mendapatkan semuanya bukan hanya dengan bersantai-santai, berleha-leha, tapi kita bersemangat bahwa di bulan Rajab dilipat gandakan pahala sampai 70 kali lipat pahala. Di bulan Rajab Allah tidak mau mendengar lagi kita berbuat kesalahan. Allah pengennya mendengar kita, melihat kita berbuat kebaikan demi kebaikan. Kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga, dan kebaikan kepada masyarakat. Sebab ini bulan Rajab, bulan yang peka. Artinya Allah sangat menyenangi daripada hamba-hambanya, terutama orang-orang yang suka membaca istighfar, banyak meminta ampun daripada kesalahannya. Rabbighfirli warhamni watub, itu kalimat atau istighfar yang disunahkan di bulan Rajab. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku ya Allah, watub alayya, dan aku bertobat. Kemudian kita sudahi itu doa dengan itu wirid dengan doa yang tadi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna, dalam rangka membersihkan badan daripada dosa, dalam rangka membersihkan hati daripada penyakit, kemudian dalam rangka membersihkan rohani supaya bersih. Maka kita tempuhlah segala macam ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya yang dapat menghilangkan dosa dan kesalahan yang ada di badan kita, di hati kita, di samping kita beristighfar, kemudian kita berpuasa, kemudian kita qiyamul lail, kemudian kita juga melakukan banyak sedekah di bulan Rajab. Sedekah banyak macam, banyak cara. Kalau kagak punya duit, sedekah pakai omongan yang enak. Kalau
ditanya orang lu mau kemana, nyaut mau ke sono. Jangan ditanya orang mau kemana, mau tahu aja. Oh, itu namanya buruk sangka. Mau tahu aja lu mau kemana kek. Ntar katanya kalau kagak ditanya salah, ditanya nyautinnya begitu, berarti dia lagi ada masalah kali kak. Sedekah dengan ucapan yang baik, kata-kata yang tidak menyakiti hati, atau sedekah dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi ada sedekah kita memberikan sesuatu kepada orang, ada kita sedekah untuk diri kita sendiri. Jadi termasuk sholatul duha itu bagian sedekah untuk badan kita sendiri. Di samping itu pula jangan lupa ibu-ibu sholat tasbih, ya, sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau dikerjain enak banget sholat tasbih. Jadi ibu-ibu, sholat tasbih itu sebetulnya di antara sekian banyak sholat yang paling utama, sholat tasbih. Kenapa dikatakan utama? Jumlah tasbihnya aja tiap-tiap rakaat itu kan 75. Kalau sampai 4 rakaat itu bisa 300 tasbih. Jumlah daripada tasbih dalam sholat tasbih ada 300. Itu sesuai dengan ruas-ruas tulang sendi yang ada di seluruh badan kita, ada jumlah 300. Jadi orang yang pengen suci lahir batinnya, termasuk rohaninya, sering-sering sholat ibu-ibu udah pada ngerjain belum tuh sholat tasbih? Jangan sekali-sekali. Kalau bisa qiyamul lail mendingan sholat tasbih aja dah. Ya, qiyamul lail sholat tasbih aja. Itu untuk relaksasi badan, refleksi jiwa. Coba ibu coba. Sebelum sholat tasbih dengan sesudah sholat tasbih pasti ada rasa yang berbeda di badan kita. Nyaman, terus agak rileks, dapat ketenangan. Kenapa begitu? Karena seluruh ruas sendi yang ada di seluruh badan kita sudah dihapus dengan masing-masing bacaan tasbih pada saat berdiri, pada saat ruku, pada saat i'tidal, pada saat sujud, duduk di antara dua sujud, pada saat sujud lagi, pada hendak bangun menuju rakaat yang kedua, dan pada menuju saat tahiyat. Itu semuanya dibersihkan, disterilkan dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kalau ibu rutinin dah seminggu sekali aja minimal, apalagi buat tiap malam, mantep itu bu. Paling juga 15 menit paling lama sholat tasbih. Kalau bacanya lama, kalau bacanya perlahan-lahan, kalau baca tasbih cepat paling 10 menit. Sholat tasbih kalau dikerjain siang hari 4 rakaat sekaligus, 1 salam. Kalau dikerjain malam hari masing-masing 2 rakaat, 2 kali salam. Sholli sunat tasbihi rakaataini lillahi. Boleh nggak berjamaah? Boleh. Ya, dengan niat usolli sunat tasbihi rakaataini kalau malam makmuman lillahi ta'ala. Taruh usolli lagi untuk rakaat yang kedua. Kalau siang harinya usolli sunat tasbihi arba'a rakaatin makmuman lillahi. Jangan sekali-sekali, seringin bu, seringin ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr, di mana kata Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Maka apabila datang pertolongan Allah dan kamu memperoleh kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memasuki atau memeluk agama Islam. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dengan kemenangan yang kamu peroleh, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu dan minta ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah Tuhan Maha Penerima Taubat. Maksudnya ini firman Allah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, untuk kita dalam kehidupan sehari-hari gimana. Ini kan ayat pada hakikatnya turun pada saat Nabi memperoleh anugerah besar Fathul Mekah, kemenangan pada saat Nabi melakukan haji wada ke Mekah dengan 10.000 jamaah ataupun pasukan. Saat itu seluruh dedengkot kafir Quraisy, diantaranya Abu Sufyan, datang. Semuanya takluk tunduk di hadapan Rasul atas izin Allah dan semuanya memeluk agama Islam. Nah, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah banyak dikasih anugerah, terutama nikmat sehat. Ibu ya, nikmat sehat itu mahal kata orang. Emang mahal. Untung aja mau berobat nggak punya duit, ada BPJS, ada kartu Indonesia Sehat. Alhamdulillah, tuh kebaikan pemerintah. Dari duit kita yang dikumpulin, kita mah kagak tahu duit kita dikumpulin itu ya, dipulangin lagi sama pemerintah. Nikmat sehat itu mahal. Saking mahal-mahalnya, orang sampai ada yang berobat untuk demi kesehatan, sampai berobat ke Singapura habis miliaran rupiah. Ya Bu ya, mahal gak itu? Ada yang sembuh, ada yang meninggal dunia. Tapi buat kita orang kampung yang rajin ngaji, sehat terus. Kayaknya aku pegel-pegel aja masuk angin kali, dikerok tuh kokot merah. Seger dah tuh, minum tolak angin dah. Jadi maksudnya, banyaknya anugerah, banyaknya karunia, banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu begitu tuh. Jadi saya maksud tadi sholat tasbih, jangan ngomong begini, semales-malesnya sholat tasbih seumur hidup kudu ngerjain. Ya udah sekali-kalinya, jangan itu yang diambil. Aduh, jangan Bu. Allah udah bilangin tuh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Kamu sudah diberikan kemenangan dalam hidup. Apa kemenangannya? Punya suami punya gaji. Amin. Ada yang di samping punya gaji uang, orangnya gemuk juga, gajinya banyak. Anak semuanya pada berhasil pendidikannya. Anak semua pada jodohnya bagus-bagus, itu kan kemenangan. Betul nggak? Tinggal di bumi Allah yang bebas banjir, bebas gunung meletus, bebas segala macam. Ini kan kemenangan juga, Bu. Iya Pak ya? Itu kemenangan tuh. Ini kalau ini firman Allah kita kias dalam kehidupan. Subhanallah. Terus orang-orang di mana-mana pada ngalamin paceklik, kita mah saya lihat di status pada jalan-jalan mulu itu, enak-enak pedoman itu. Wiwi, mana Wiwi? Jalan-jalan mulu dia ke Masjid Al Jabar kemarin tuh. Iya.
Ini kata orang sekarang lagi tahun-tahun paceklik. Betul Bu ya? Bener nggak? Yang ngalamin paceklik, Pak pacekliknya duitnya banyak kok, banyak aja kali. Hah? Apa rata? Hah, Bu? Bu, ini ngalamin susah semua apa kagak sih? Sedang-sedang aja ya? Iya. Emang ini kata-katanya begitu. Pas habis corona kemarin ekonomi agak sedikit mengalami fluktuatif, kencang kendor, naik turun. Biarinlah, yang penting kita masih pada ibadah. Kalau kita masih pada mau ibadah, rezeki ditanggung sama Allah Subhanahu. Walaupun sesusah-susahnya, tapi makan masih bisa, masih ketemu. Amin. Iya, sebab Allah yang jamin. Allah yang jamin kalau kita mau ibadah. Kata Allah, allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Kalau kamu masih mau menyembahku, masih mau ngaji, masih mau baca Quran, masih mau zikir malam, masih mau sedekah, kata Allah, allazi at'amahum min ju', aku yang memberi makan kamu dan aku yang menghilangkan rasa dahaga di badan kamu. Artinya makan minum kita dicukupin sama Allah Subhanahu. Ditambah lagi wa amanahum min khauf, dan dihilangkan daripada rasa was-was, rasa takut yang berlebihan. Saya mau ngomong juga nih, hati-hati Bu. Ini keadaan lagi susah ekonomi, kadang-kadang setan pada keliling. Bukan minjemin duit, minjemin seluguhnya minjemin, tapi dibungain. Telat dikit bunganya nambah. Itu namanya rentenir. Jangan Bu ya, Bu, jangan. Kalau kepepet juga jangan dah. Mendingan minjem sama temen dah. Tapi minjem sama temen yang kaya dikit, yang kayaan. Tapi kalau minjem sama temen, kalau dipinjemin gantinya biar bener Ibu. Bu, dipinjemin atau minjem sama saudara, pinjem sama temen, sama tetangga misalnya, biar tepat. Jangan minjemnya dong ngomongnya manis banget, gantinya susah, ditagih marah. Kayak mas apa aja lu duit pakai ditagih-tagih. Lepugu lu yang minjem orang pas setan. Ibu ya, Bu. Iya, kadang-kadang marahan yang minjem kita nagih sampai nangis-nangis. Yang duluan saya ceramain itu, dia yang minjemin pulang dia yang nagih, yang nangis. Bu ya, orang-orang yang tukang ngaji jangan begitu ya. Bu, janji seminggu telat 2-3 hari wajar, tapi dilunasin. Kan kalau minjem sama temen, minjem sama saudara, ada bunganya nggak? Nggak ada. Kalau minjem nggak ada bunganya, kita yang ngasih bunga ke dia boleh. Kita lebihin tanda terima kasih. Ini saya minjem 1 juta, nanti saya lebihin 100.000 ya. Ntar kita minjem lagi diadain terus sama dia. Ya, dilebihin sama kita yang minjem lebihin ngasih hadiah tanda terima kasih. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Banyak bertasbih, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita. Terlampau banyak, nggak bisa dihitung. Ibu, nggak bisa. Udah, kita diminta sama Allah banyak bersyukur aja dah. Banyak mensucikan diri, banyak memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan banyak banget sama kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat pemberianku kepadamu, la tuhsuha, kamu pastinya tidak akan bisa untuk menghitungnya. Tapi aku tidak memerintahkan kamu untuk menghitung.
daripada nikmat pemberianku jangan dihitung-hitung. Aku juga tidak menghitung-hitung, kata Allah. Tapi aku maunya kamu, aku menginginkan kepada kamu, fasabbih bihamdi, banyak bertasbih memuji Tuhanmu, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senang ya. Di antaranya cara memuji Allah, di samping kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di samping bertasbih, berzikir, kita juga kerjain, laksanain sholat tasbih. Jadi mulai ntar malam nih Bu, dan seterusnya seminggu sekali dah Bu ya. Bu, seminggu sekali enak dah, daripada apa namanya ya, apa tuh yang yoga ya, yoga kagak baca apa-apa, begini aja nih ya kan. Ada yang begini nih, kakinya dikatasin satu begini nih, ngapain sabar gede kita lu kalau ada hujan. Mendingan di kamar zikir, habis sholat tasbih itu manfaatnya lebih-lebih daripada yoga. Pokoknya semua yang dilakukan oleh agama-agama lain tentang kesehatan badan, semuanya sudah ada di dalam ajaran agama udah ada. Maaf nih, nggak perlu yoga, orang Islam nggak perlu. Nggak perlu apa refreshing kemana-mana, orang udah ada di kamar kita tuh. Mau refreshing mau apa udah ada. Ibu bisa refreshing, pikiran ibu bisa ngayap kemana-mana, bisa ke ruang angkasa dengan zikir kepada Allah subhanahu. Caranya ibu zikir, baca selawat, pejamkan mata, lampu matiin. Coba Bu, itu ntar ibu pikirannya bisa menerawang ke alam nirwana. Coba dah, ayo belajar membuka mata hati, belajar membuka mata hati. Kan selama ini yang kebuka cuma mata doang, mata hati buka. Caranya ibu zikir dalam kamar, kalau takut gerah kipas nyalain tapi lampu matiin. Zikir, ibu akan menikmati rekreasi ke alam lain. Coba, nggak percaya, laksanain. Enggak, kita konsen, kita mau kemana nih? Mau ke Mekah, kita bayangin sambil baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pasti Bu, nanti ini akan kebuka nih, batin bakal kebuka. Nanti ibu akan diajak jalan-jalan tuh sama zikir ibu, sama zikir yang ibu baca. Kemana ibu mau? Buktiin. Saya suka ngerasain kayak begitu. Itu tentrem, adem. Pernah nggak ibu ngerasain? Hah? Coba. Zikirnya baca selawat atau baca istighfar. Coba. Itu lebih hebat daripada yoga, lebih hebat daripada tamasya, tur kemana-mana, nggak capek, rileks, hati kita rileks. Dari situlah akan kemudian memancar cahaya zikir ke seluruh organ tubuh kita, sehingga pikiran menjadi tentrem, hati menjadi tenang, badan dan seluruh organ tubuh menjadi sehat. Tuh manfaatnya. Laksanain, ntar dicoba Bu. Jadi habis sholat tasbih ibu zikir, gelapin kamarnya, kipas hidupin. Enggak pulas, enggak, dicoba. Jadi itu semuanya menjadi obat, menjadi penyembuh buat badan kita, menjadi penyegar, menjadi penenang. Sebab kata Allah, ala
ketahuilah hai hambaku, kamu mencari ketenangan kemana-mana sampai menghabiskan banyak biaya dan tenaga, padahal ketenangan itu ada di dalam dirimu, ketenangan itu ada dalam hatimu, ada dalam rumahmu. Apa itu? Bizikrillahi, dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka hatimu akan menjadi tentram, hatimu akan menjadi damai. Semuanya ada dalam agama Islam. Makanya saya sama Bu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah tur kemana-mana. Orang tanya, emang apa gitu? Emang apa Ustaz? Tanya, emang apa begitu? Agak punya duit. Ya, jadi cukup dengan zikir udah ngayap kemana-mana tuh. Dengan zikir di kamar udah ngayap kemana-mana. Udah nyampe kemana-mana tahu sih, udah nyampe kemana-mana tahu. Dengan mata batin melihat segala apa yang ada. Benar Bu, melihat segala apa yang belum pernah kita lihat kelihatan di sini nih. Caranya pejamkan mata. Jadi cara membuka mata benar Bu. Nanti hasil zikirnya beda. Zikir sambil ngantuk sama zikir dengan membuka mata batin hasilnya berbeda. Laksanain, rasakan. Ya. Jadi nggak usah nyari pemandu, nggak usah. Pengen dibuka mata batin ke rumah orang pinter, jangan. Tuh udah saya kasih cara tuh. Ibunya sholat tasbih dulu, terus zikir, ya. Tapi permisi dulu sama Nabi Muhammad. Alias kirim Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Nanti ibu bisa ketemu siapa aja di situ. Bisa ketemu malaikat, bisa ketemu orang-orang soleh dalam zikir ibu. Laksanain. Nggak bakal ketemu jurik kelumpangan itu minggir. Ntar ketemunya sama orang-orang soleh, ya. Jadi zikir membuka mata batin. Caranya saya ulangi, lampu dimatiin, kipas angin buat supaya nggak keringetan. Konsentrasi pikiran kita dengan kalimat yang kita baca, istighfar misalnya. Ya kan kita intinya minta ampun kepada Allah. Jadi disitulah yang akan memperoleh ketenangan. Jadi kalau zikir sambil angop mah bukan tenang yang dapat. Bu, kalau zikir sambil angop, ujung-ujungnya tasbih terlepas, orang kan jengkang. Itu cara-cara zikir begitu buang itu, hilang-hilangin dah. Itu namanya masih kena digoda setan. Kan ketika kita lagi zikir ada dua makhluk tuh, ada malaikat, ada setan. Setan ditiupin mata kita. Ayo coba lu zikir, gua tiupin nih biar lu angop terus, biar lu ngantuk. Lama-lama angop, ngantuk, tasbih terlepas. Udah ngantukan kata dia, udah tidur. Zikir jam 3, akhirnya subuhnya liwat. Makanya lawan, makanya kata Nabi, kalau kamu berzikir, kamu ngantuk, itu setan sedang meniupi mata kamu. Lawan, siram dengan air wudhu, ke kamar mandi lagi, wudhu lagi, balik lagi zikir. Insya Allah setannya pergi. Tapi besok setan datang lagi, wah zikir lagi dia, gue tiup lagi. Kata kita, gue wudhu lagi. Jadi kita siram terus tuh setan, ya, karena dibikin dari api dengan wudhu kita. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen sehat lahir batin kita, dalam rangka mencuci badan daripada dosa, dalam rangka mencuci hati daripada segala macam bentuk penyakit, supaya melahirkan rohani ataupun jiwa yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, pikiran yang tentrem. Jangan pernah melupakan daripada zikir kepada Allah Subhanahu, yang Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya, innahu, sungguhnya dia Tuhanmu, kana tawwaba, adalah maha menerima taubat. Jadi tak satu pun di antara manusia yang sejak dia akil balik
sampai dia meninggal dunia yang tidak memiliki dosa udah pasti banyak. Makanya beruntung, sungguh beruntung ibu-ibu yang pada rajin ngaji. Tiap ada dosa dihapus dengan air wudhu. Tiap ada dosa, jadi ada dosa harian, ya, ada dosa harian, ada dosa mingguan, ada dosa bulanan, ada dosa tahunan. Semuanya gak bakal nempel lama-lama karena buru-buru disucikan. Dosa harian disucikan dengan wudhu. Dosa mingguan diberangus dengan zikir. Kan tadi zikir ya? Ya. Oh, tadi zikir kan? Itu menghapus dosa mingguan. Dosa bulanan kita melakukan apa? Melakukan banyak puasa. Makanya tiap-tiap bulan kudu puasa. Awal bulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari. Itu puasa yang rutinitas dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Bukan Senin Kamis doang. Awal bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian tanggal 13, 14, 15. Akhir bulan 28, 29, 30 atau 27, 28, 29 tergantung bulannya. Habisnya di 29 atau 30. Biasanya kalau bulan Komariah, bulan Arab antara 30 dan 29, antara 29 dan 30. Lain sama bulan nasional, ada yang 31. Iya, 28, 31. Dengan melakukan segala macam yang diperintah oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah, yang menjadi kebiasaan dari para wali, para ulama, orang-orang soleh, kemudian kita mengikutinya, insya Allah kita pun akan mendapatkan hal yang sama, walaupun tidak seperti yang diperoleh oleh para nabi, para wali, para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita kerjain tuh ibu-ibu nanti akan berdampak kepada keluarga, ya, akan berdampak kepada keluarga, terutama rumah. Rumah ada yang di Sabahnya enak, tahu di Sabah, didatenginnya. Kita ada yang bertamu ke rumah orang, rumah ada yang rumah bagus tapi serem kelihatannya, ya, rasanya gitu serem. Iya, anyep, senep gitu. Heran gua, asal pulang dari rumah lo awak gua meriang. Iya, itu rumah bukannya jelek, bagus, rumahnya mewah tapi serem. Itu kata ulama bisa jadi penghuninya pada kurang ibadah kepada Allah. Jadi itu rumah sarangnya setan. Rumah jadi sarang Nih kita mau masuk rumah aja disuruh zikir. Ntar ibu-ibu kalau mau masuk rumah baca kulhu 3 kali. Dikerjain gitu, Bu. Jangan sampai lupa itu, jangan dianggap remeh itu. Itu bacaan untuk menolak kemiskinan buat penghuni rumah. Jadi supaya kita mati anak agak pada kebelangsak. Kulhu 3 kali syaratnya. Terus kalau meninggalkan rumah, jangan pernah lupa ngucapin Assalamualaikum. Bu, mau di rumah nggak ada orang, kita dong dek ucapin aja salam. Terus juga ada yang nyaut, Waalaikumsalam, silakan. Nggak bohong, nggak ada. Nyaut, malaikat nyaut, jin muslim, jin Islam yang nyaut, tapi kita nggak kasih dengar. Begitu. Pulang dari mana-mana, ya salam dulu. Mau ada orang, mau kagak. Sebab itu rumah kita adalah istana kita. Bu, rumah kita istana. Jangan pernah ninggalin rumah atau pulang ke rumah dalam keadaan ngomel-ngomel, jangan. Itu setan pada ngikut. Mau ngaji ngomel, pulang ngaji ngomel. Itu bisa jadi tuh rumah walaupun bagus jadinya angker, serem. Ada lagi ulama yang mengajarkan rumah kita banyak kamarnya. Tolong kalau kamar itu kosong, tiap-tiap kamar bikin sholat di situ. Zikirin, Bu. Misalnya di kamar kita ada satu kamar yang udah nggak ada orangnya. Misalnya anak kita menikah, diajak sama suaminya atau kuliah, sehingga kamar itu kosong. Jangan dibiarin kosong. Isi sama ibu, apa sembahyang sunat di situ, apa zikir di situ, apa baca Quran. Takutnya ntar kalau kelamaan dikosongin, apalagi nggak dibuka-buka,
si Grandong sama Malampir tidur di depannya, di depan. Awas, ibu. Jadi jangan biarkan setan-setan pada ngikut masuk ke rumah kita sehingga rumah kita jadi angker, jadi serem. Jangan, singkirin dia. Makanya ketika ibu pulang dari mana-mana, nyampe ke dalam rumah, nyampe ke depan rumah, mengucapkan assalamualaikum. Kalau bisa yang panjang assalamualaikumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakinya dengar, suaminya dengar, maaf aja. Ucapin yang panjang, ucapin salamnya. Orang kita doain rumah kita sih, doain penghuninya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Anak-anak juga ibu ajarin, Neng, tong lu kalau pulang dari mana-mana salam sama mama. Kadang-kadang mamanya nggak ada, walaupun nggak ada orang, kata kiai, ada yang jawab di rumah kita, ada penghuninya, malaikatur rahmah. Anak juga bilangin, bu, ya. Bisa jadi emaknya pulang pergi assalamualaikum gala babanya, anaknya kagak. Pergi pulang blus, kagak ngucapin salam, kagak apa. Akhirnya pada bawa setan masuk dalam rumah. Jadi kalau kita kagak mengucapkan salam, itu setan pada ngikut masuk dalam rumah kita. Setan pada ngikut setan kan bawanya bawa suwe, bawa sial, bawa apes, bawa penyakit. Nauzubillahi. Tapi kalau malaikat yang ikut masuk, malaikat membawa keberuntungan, kebaikan, rahmat, membawa cinta kasih sayang. Jadi pada akur terus rumah, amin. Pada damai, pada tentrem, banyak rezeki. Karena yang banyak ngikut ke dalam rumah kita adalah malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kebaikan kita nih, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan kata lain begini, kebangetan umat Nabi Muhammad kalau sampai harus masuk neraka, kebangetan. Oh, umat Nabi Muhammad kalau di alam kubur kudu disiksa, di akhirat kudu masuk neraka, kebangetan, keterlaluan. Emang waktu hidup kemana baik? Waktu hidup ngapain aja? Ya nggak, bu? Makanya nih sekali lagi, buat ibu-ibu yang udah pada rajin sholat malam, ntar ini pada mau sholat tasbih, mulain insya Allah. Yang udah pada rajin sholat duha, yang udah pada rajin ngaji tiap-tiap minggu, tolong itu dipelihara sampai kita pulang ke alam kubur. Kalau ibu berdoa terus ibu doanya belum juga dikabul, bukan berarti Allah kagak denger, bukan berarti Allah kagak ngeliat. Jadi begini ceritanya nih, bu, saya sampaikan nih supaya ibu nggak buruk sangka sama Allah. Jadi malaikat Jibril sesudah selesai tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril ada tugas lagi untuk menampung doa-doa daripada umat manusia. Jadi Allah memiliki asisten, malaikat Jibril. Jadi ada doa orang-orang yang langsung dikasih, ada doa orang-orang yang enggak dikasih buru-buru, tapi Allah senang mendengar tangisannya. Allah senang mendengar kesedihannya ketika berdoa. Makanya kalau berdoa sambil nangis, bu, ya, Allah demen itu. Sehingga kata Allah, Jibril jangan dikasih dulu itu dia, biarin kerja nangis yang lama. Jadi ada dua kelompok orang yang berdoa. Ada yang doanya langsung dikabul, bukan berarti Allah sayang sama dia, enggak. Ya, ini kelompok manusia biasa, dua-duanya berdoa. Tapi itu doa kelompok manusia pertama, doanya langsung dikasih. Siapa dia? Kelompok orang-orang yang ingkar, yang maksiat,
Orang-orang yang menentang kepada Allah, kan dia minta melalui tepekong, dia minta melalui dia minta di candi, dia minta di tempat-tempat agama dia minta di gereja. Dia hakikatnya itu yang rezeki yang ngasih siapa? Allah. Udah cara ngomongnya salah, mintanya di tempat yang salah. Allah nggak senang mendengar ratapannya. Allah nggak suka mendengar omongannya, sehingga kata Allah, Jibril, aku pusing, kata Allah, aku tidak suka mendengar ucapan doa-doanya. Udah kasih buru-buru, itu dikasih. Makanya orang-orang begitu pada kaya, sebab setiap minta buru-buru dikasih. Cuman begini, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kelompok yang pertama yang mereka minta dunia dikasih semua. Makanya ada yang jadi miliarder, jutawan, milioner dah. Cuman wa ma lahu fil akhirati min khalaq, nanti kalian semua di akhir kagak dapat apa-apa. Terimain, sebab di dunia sudah aku kabulkan permintaanmu. Begitu kata Allah Subhanahu. Kalau kita lain lagi, kita dikejar nangis dulu sama Tuhan, Bu. Dikejar nangis. Nah kalau ibu doa sudah bisa nangis, tunggu dikit lagi bakal datang tuh kiriman dari Allah Subhanahu. Jadi gunakan nih air mata untuk menangis di hadapan Allah, bukan nangisin anak, bukan nangis di depan anak, bukan nangis di depan suami, apalagi nangis sambil minjem duit, jangan. Kan biasanya ada tetangga yang bisa banget main sinetron, bisa banget main sinetronnya itu tetangga. Ada kan model tetangga yang bisa banget main sinetron, bisa banget. Itu minjem duit supaya dikasih, nangis di depan kita, hati kita kan luluh, betul nggak? Nggak tega kita. Pas ganti, pas habis dipinjemin kagak nongol, kagak liwat. La ilaha illallah. Itu actingnya itu, actingnya bagus banget. Ngomongnya memelas hati. Jadi kelompok yang kedua itu kelompok umatnya Nabi Muhammad yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ketika dia merintih berdoa, Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Sambil nangis, Allah dengerin. Jibril juga, dengarkan tuh ratapan munajat hambaku, dengarkan. Kasih buru-buru, jangan dikasih buru-buru, biarin dia nangis. Jadi Allah senang mendengar tangisan kita. Iya, Allah senang mendengar tangisan hambanya yang makanya dikasihnya 2 kali. Andai kata di dunia dia jadi orang miliarder, di akhirat juga sama, jadi orang yang kaya raya. Seperti yang punya Masjid Kubah Emas tuh, Ibu Dian Al-Mahari. Itu orang, Bu, hatinya hati wali. Perempuan yang berhati wali. Kalau bukan berhati wali, mana mungkin dia bangun masjid pakai dilapisin emas. Emang duit kagak sayang, betul nggak? Makanya ibu nih kalau mau ziarah ke Kubah Emas, ziarah tuh ke makam Ibu Dian Al-Mahari. Minta keberkahannya sama Allah biar ketularan. Jadi orang kaya dia tapi rajin sedekah. Betul nggak? Negara kalah itu bangun masjid, Istiqlal pakai emas nggak? Cuman yang kerja doang emas mulu orang Jawa. Tapi coba Kubah Emas, kubahnya dilapisin emas, ayo Bu. Masya Allah. Manusia kalau hatinya tidak seperti hati wali kagak mau, dia sayang duit. Jadi ibu kalau jarak ke Kubah Emas, jarak ke makam Ibu Hajah Dian Al-Mahri, insya Allah dapat berkahnya, insya Allah. Ya, sebab itu perempuan yang berhati wali. Ya, perempuan miliarder. Masjid yang berkubah emas cuma di Brunei, itu juga punya raja, masjid kerajaan. Ini di Indonesia, di Depok, masjid berkubah emas punya pribadi. Berarti orang kaya kan?
Berarti kekayaannya sama Raja Brunei, Sultan Bolkiah, Hasanah Bolkiah. Luar biasa. Tuh, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kita deketin terus dah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini di musim-musim kata orang susah duit. Perbanyak zikir Bu ya, perbanyak zikir dah. Nanti Allah akan kasih pertolongan dari tiap-tiap kesulitan yang ada pada kita. Jangan banyak mengeluh sama manusia. Ya, lu ngeluh gue juga sama begitu ntar. Ya, jadi akhirnya kalau banyak mengeluh sama manusia akhirnya menurunkan derajat diri kita, harga diri kita. Udah mengeluhnya hanya kepada Allah. Menangislah ketika berdoa, ya. Menangis ketika berdoa, banyak mengharap kepada Allah. Jadi buat ibu-ibu yang hari ini doanya belum dikabul juga, bukan berarti Allah kagak denger. Allah ngarep-ngarep, nih mana nih bocah ya. Nih belum minta lagi sama gue ini. Gue demen tuh denger tangisannya itu, denger omongannya. Makanya terus berdoa. Nanti kalau sudah air mata berlinang-linang, itu nggak lama lagi bakal datang atas ijabah daripada doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah buat kita semua, terutama Ibu Haja Juriah beserta Bapak Haji Saduni sekeluarga. Semuanya kita yang hadir di sini dan anak-anak kita semua dikasih sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur, tetap rajin ibadah, istiqomah dalam kebaikan sepanjang umur kita. Diberkahi di bulan Rajab sampai bulan Sa'ban, dipanjangin umur dalam keadaan sehat, berkah, banyak rezeki, berpuasa bersama-sama dengan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.